Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, senang sekali menjumpai saudara di ibadah yang keempat atau umum 3 ya, yang tidak lama lagi akan bukan jadi lagi ibadah yang terakhir ya. Saya bersyukur, bersuka cita buat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah saudara ya. Saya ikut menyaksikan sejak beberapa tahun terakhir ini bagaimana Tuhan terus berkarya ya di dalam kehidupan saudara maupun di dalam apa yang gereja ini sedang lakukan ya. Saya sangat appreciate semua leadership, Pastor John Lee, seluruh tim ya. Bahkan beberapa orang yang saya jumpai sekarang sudah tersebar di mana-mana. Ardi sudah di Sampit, Bunci sudah di mana ya? Singkawang ya. Mungkin nanti dia ketemu gadis Singkawang di sana. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Tetapi mungkin kita yang bisa jadi berhenti taat mengikuti dia. Jadi biarlah hari ini kita mengambil sebuah komitmen dan keputusan untuk kembali percaya kepada dia. Promosi ilahi dan multiplikasi yang dahsyat, semua orang pasti mau. Ya, semua orang pasti mau mengalami di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, di dalam bisnis dan pekerjaan. Semua orang pasti mau mengalami ini. Tapi yang jadi pertanyaan saya, apakah kita semua mau untuk menyerahkan rencana-rencana kita ini di dalam tangan Tuhan. Sebab salah satu tantangan terbesar kita adalah bukan soal tujuan akhirnya, tapi waktu itu dinyatakan dan dipenuhinya itu kapan gitu. Karena kita ini memang pada dasarnya bukan orang-orang yang suka menunggu. Ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar di dalam seri Rise Up yang saya sampaikan sepanjang hari ini. Di ibadah yang terakhir ini saya beri judul Time to Shine atau waktu untuk bersinar. Ya, bicara tentang stepping up in God's timing. Bagaimana kita bergerak sesuai dengan jadwal waktunya Tuhan. Ya, mari katakan bersama-sama, waktunya Tuhan, bukan waktu saya. Amin. Buat saudara yang mungkin baru pertama kali hadir ya, atau mungkin karena sudah setahun yang lalu lupa ya, nama saya Bambang Suteja. Saya seorang suami dari seorang istri tentu saja dan 3 orang anak. Saya membawa salam dan menyampaikan salam dari keluarga dan juga teman-teman yang ada di Jakarta. Dan saya percaya saudara melihat dari ibadah 1, 2, kemudian AOG dan ini sekarang yang ini, memang saudara memang benar-benar kelihatannya sudah cukup masuk gigi 3, gigi 4 gitu ya, lagi siap-siap untuk mau injek gas, katanya kan gaspol remblong gitu untuk CGV di bulan Oktober. Dan kita tahu Tuhan tidak terbatas ya, jadi bisa jadi mungkin di akhir tahun, bisa jadi mungkin di tahun depan gitu ya, tidak ada yang mustahil. Gimana caranya itu urusan Tuhan lah, kita lakukan aja bagian kita percaya. So di bagian yang terakhir ini saya mau bilang bahwa God's timing is perfect. Waktu Tuhan itu sempurna. Artinya dia gak pernah terlalu awal gitu ya. Tapi dia juga gak pernah terlambat. Kitanya aja yang pikir bahwa ini terlambat. Karena cara kita melihat, perspektif kita berbeda dengan cara Tuhan. Kita melihat itu segmen. Itu seperti kalau nonton TV series K-drama yang sekarang ini begitu banyak digandrungi ya oleh siapa saja ya, saya rasa bukan hanya ibu-ibu gitu. Kita cuma lihat dari episode-episodenya. Tapi Tuhan itu adalah sang sutradara dan penulis cerita yang melihat dari perspektif keseluruhan. Dia bukan hanya melihat dari satu season. Dia bahkan sudah melihat season 2 atau season 3 yang bahkan belum muncul di platform yang Anda tonton. Kira-kira begitu gambarannya. Makanya kita gak akan mampu melihat perspektif Tuhan. Salah satu kisah yang menarik yang Anda temukan di Alkitab adalah ketika Ayub diizinkan Tuhan untuk ngalamin ujian. Anda tahu bahwa di kisah itu Ayub tuh terakhir akhirnya gak tahan juga, protes juga kan. Dan dia bertanya-tanya karena teman-temannya begitu mendesak dia gitu. Kamu pasti bikin dosa ini. Tapi Ayub ngotot, aku nih gak bikin dosa. So akhirnya dia terpancing juga dan dia bilang, Tuhan kenapa gitu. Nah kalau Anda perhatikan, Tuhan tidak pernah menjawab pertanyaan Ayub. Tapi Tuhan mengajak Ayub melihat kedaulatan dan kedahsyatan ciptaan Tuhan. Apa yang sebenarnya Tuhan mau sampaikan? Kamu gak akan bisa memahami. Makanya firman Tuhan bilang, setinggi
langit dari bumi. Demikianlah pikiranku dengan pikiranmu, jalanku dan jalanmu. Karena kita lihatnya perspektifnya kecil sekali. 80 tahun kita pikir lama. Tapi dibandingkan perspektif Tuhan sang Alfa dan Omega, itu cuma satu titik kecil di tengah-tengah kekekalan. Bahkan mungkin gak nyampe titik. Jadi saudara, kalau kita bicara soal waktu Tuhan, mari percaya bahwa hal pertama yang Tuhan mau kita menjadi sikap hati kita adalah kita belajar untuk bersabar dalam penantian. Bilang sama sebelahnya, sabar. Ya, makanya beberapa orang Jawa kalau zaman dulu kasih nama anaknya Sabar. Ya, dulu papa saya punya karyawan, adik kakak cowok, yang satu namanya Sabar, yang satu Subur. Memang kadang-kadang jadi bingung kan, lebih happy yang dikasih nama Subur atau Sabar ya. Bersabar dalam penantian. Yang jadi persoalan adalah kita bukan hanya soal bersabarnya. Karena masalahnya kadang-kadang kita belum melihat titik akhirnya. Jadi kita gemes sendiri gitu. Pertanyaan kita adalah kapan nih gitu. Antara kapan proses ini selesai atau kapan jawaban Tuhan atau jawaban doa kita itu akan tiba. Karena kita gak bisa memahami. Dan kita itu problemnya gampang marah akan sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Sesuatu yang tidak bisa kita pahami dan tidak kita mengerti, kecenderungan kita adalah menjadi marah dan menjadi kesel karena kita gak bisa menjelaskannya. Ya, makanya segala sesuatu yang tidak bisa kita pahami, kalau itu bicara di dalam Tuhan, percayalah kepada kedaulatan Tuhan. Sesuatu yang tidak kita pahami, tapi kita percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tantangan yang kedua adalah orang tuh sering berpikir bahwa menanti atau menunggu itu adalah tindakan pasif dan pasrah. Padahal menanti adalah sebuah iman yang aktif. Berapa banyak ibu-ibu yang pernah melahirkan anak, boleh angkat tangan? Kok agak ragu-ragu gitu? Apa saya mesti pakai bahasa apa ini? Kok kayaknya bahasa saya susah apa dijelaskan? Saya ulang sekali lagi pertanyaannya ya, takutnya tadi terlalu cepat mungkin ngomongnya. Berapa banyak ibu-ibu di sini yang pernah melahirkan anak? Boleh diangkat tangannya? Terima kasih. Saya mau tanya, ada yang hamilnya 3 bulan? 4 bulan? Gak ada ya? Prematur aja setahu saya paling 7 mungkin. Ya, orang yang sesar aja paling cepat matangnya itu sekitar 38, 37 aja terlalu cepat. Itu penantian yang lama. Ya. Tetapi pertanyaan saya, dalam penantian itu apakah itu berarti pasrah dan pasif? Kan enggak. Berapa banyak ibu-ibu termasuk bapak-bapaknya yang ngajak ngobrol anaknya walaupun gak ada responnya. Ada responnya kaget gitu. Ya. Sayang pinter ya. Iya mama. Wah mati kita langsung pingsan gitu kan. Paling responnya kan ditendang balik gitu. Tapi kan sekalipun gak ada respon. Kita percaya dia ada di sana. Kita gak pernah bisa melihat. Katanya dokter lewat USG itu bayinya. Tapi apa kita pernah lihat sendiri? Enggak juga. Tapi kita menanti, karena kita percaya penantian ini akan berakhir juga. Penantian ini bukan sebuah tindakan pasif, tapi sebuah iman yang aktif yang percaya bahwa 9 bulan penderitaan saya ini, yang sekalipun nanti ketika saya melahirkan, itu adalah sebuah pertaruhan nyawa. Dan Anda harus ingat baik-baik, menurut sains penelitian, manusia itu punya kapasitas untuk menahan rasa sakit. Saya lupa hitungannya. Katakanlah, ini ilustrasi saja. Katakanlah manusia secara umum itu mampu menahan rasa sakit sampai 11 satuan. Sampai 100 satuan. Katakanlah gitu ya. Nah, menariknya adalah ketika seorang ibu melahirkan anak, apalagi secara normal. Pada saat dia melahirkan, Anda tahu nggak? Tingkat sakit yang dia rasakan itu sekian kali lipat dari batas maksimum kemampuan seorang menahan sakit. Luar biasa ya. Jadi di momen itu, ibu-ibu itu jadi superhero semua. Yang gak kenal rasa sakit, gak peduli apapun. Yang dia tahu cuma satu, anak saya harus lahir.
And you know what is the reason? Apa alasannya kenapa rasa sakit itu bisa ditahan? It's all because of love. Kenapa Yesus bisa menahan semua penderitaan di atas kayu salib? Yang gak lagi bisa dibilang manusiawi. Karena kasih. Nah Bapak Ibu, menanti sesuatu yang begitu precious, itu butuh iman. Karena kita percaya bahwa penantian kita ini gak akan sia-sia. Apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Kita sedang menunjukkan bahwa kita percaya kepada janji-janji Tuhan. Dan bahwa Dia itu setia. Kenapa kita bisa percaya Tuhan itu setia? Karena Dia gak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kenapa manusia bisa mengecewakan? Karena manusia bisa berubah. Kenapa Tuhan adalah tempat teraman? Karena Dia gak pernah berubah. Satu-satunya hal yang Dia tidak bisa lakukan adalah berubah-ubah. Dia setia. God's timetable, jadwalnya Tuhan itu jarang sama dengan jadwal kita. Tetapi janjinya Tuhan akan selalu digenapi. Khususnya ketika itu berbicara tentang rancangan Tuhan yang tujuannya adalah pertumbuhan kita. Itu pernyataannya Charles Swindoll, penulis buku biografi Yesus, Musa, Daud, dan lain sebagainya. Jadi yang dia mau katakan itu kira-kira gambarannya begini. Kalau itu maksudnya supaya membuat kita bertumbuh, Tuhan gak pernah terlambat. Kenapa Musa disembunyikan 40 tahun di Midian? Apakah karena Tuhan marah? Bukan. Itu sebuah konsekuensi untuk mempersiapkan dan membentuk Musa dari seorang yang begitu yakin akan menggenapi rencana Tuhan dan menggunakan kekuatannya untuk menggenapinya, menjadi seseorang yang sama sekali gak yakin kalau dengan kekuatannya dia akan bisa menggenapi rencana Tuhan. Dan waktu dia gak yakin dan dia berserah penuh, disitulah Tuhan leluasa bekerja. Anda dan saya akan diizinkan Tuhan ngalamin banyak proses dan tahap dalam hidup kita. Supaya ketika proses itu selesai, kita jadi lebih siap untuk diberkati, untuk dipakai, untuk diurapi. Yesaya 40:31 menuliskan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kekuatan baru. Apa itu kekuatan baru? Kekuatan yang dibutuhkan untuk setiap musim yang baru. Kekuatan yang Anda perlukan hari ini akan berbeda dengan kekuatan yang Anda perlukan tahun depan. Akan berbeda dengan musim ujian yang mungkin akan Tuhan percayakan 2 tahun dari sekarang. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Anda pernah lihat dokumenter atau gambar Raja Wali terbang? Ada yang pernah lihat Raja Wali terbang begini? Ini bukan Raja Wali. Ini ayam yang berusaha terbang tapi turun lagi. Raja Wali itu kalau terbang cuma begini aja. Ayat ini sedang mengingatkan kita bahwa Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya itu bicara tentang Raja Wali yang percaya dan bergerak sesuai dengan angin, bahkan dia bergerak di atas badai. Artinya kekuatan baru yang Tuhan janjikan adalah kekuatan yang memampukan Anda untuk terbang di atas badai. Badai gak hilang, tapi Anda mengatasinya. Bahkan badai itu akan membuat Anda naik lebih tinggi lagi. Mereka berlari tidak jadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Lari dan jalan itu punya tantangannya masing-masing. Ada kala dalam hidup kita Tuhan izinkan kita ada dalam sebuah perlombaan lari. Tapi ada masanya Tuhan akan izinkan kita harus setia dalam perjalanan kita. Apapun bentuknya Tuhan janji kita akan tetap punya kekuatan untuk menjalaninya. Tapi apa syaratnya? Sabar. Yang kedua, menabur dengan air mata dan menuai dengan sukacita. Kalau kita tuh lagi dalam musim ujian, kita tuh akan berasa kayaknya semuanya salah. Itu ibarat kata kayak orang lagi berusaha untuk nempelin potongan puzzle terakhir, lalu kemudian tangannya kepleset dan seluruh potongan puzzle-nya berantakan. Itu rasanya pengen gigit orang, pengen mukulin orang, kira-kira gitu keselnya. Karena sepertinya semuanya salah. Tetapi percayalah bahwa musim yang sulit dan penuh tantangan ini, itu hanya sementara.
Kalau dalam bahasa Inggris ini umpamanya gini, every setback most likely preparing us for a setup. Setiap kemunduran itu seringkali mempersiapkan kita untuk sebuah kemajuan justru. Sama seperti pegas yang harus ditarik dulu baru dilepaskan. Sama seperti anak panah yang ditarik ke belakang baru dilepaskan. Itulah Anda dan saya. Tantangan yang kita alami justru akan membentuk karakter kita dan membuat kita semakin bergantung sama Tuhan. Karena kita pada akhirnya semakin percaya bahwa kalau bukan Tuhan, saya nggak akan bisa lewati musim ini. Ingat waktu Elia, bikin meja gitu ya. Terus dia taruh sembahan. Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia bukan siram pakai kecap. Dia siram pakai air. Ya, ini waktu dia lagi Israel Got Talent itu waktu itu. Karena nabinya Tuhan lawan nabi-nabi Baal gitu kan. Kan semua gak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia susun, kemudian dia kasih persembahan. Terus dia minta disiram pakai air, bahkan sampai parit di sekitarnya itu penuh air. Lalu kemudian kita tahu kisahnya, api dari surga menyambar seluruh korban bakaran, kayunya, bahkan airnya habis. Anda pernah sadar gak ada sebuah makna yang tersembunyi di sana? Kalau Anda mundur beberapa pasal, Anda akan menemukan bahwa di saat itu Elia bernubuat, mulai hari ini tidak akan turun hujan. Dan sejak itu tidak turun hujan. Sampai akhirnya ditutup di ujung ketika Ahab diberitahu sebentar lagi akan hujan. Karena dia sudah melihat awan sebesar telapak tangan. Dan kita tahu pada zaman itu belum ada PDAM. Artinya air yang digunakan semuanya datangnya dari hujan. Anda bayangkan dalam masa kekeringan tidak ada hujan, tidak ada air. Lalu orang Israel diminta untuk membawa air yang sangat berharga. Hanya untuk dibuang, ditumpahkan. Tapi waktu Tuhan sambar, airnya pun ditelan habis. Apa yang sedang kita mau belajar hari ini? Tuhan menginginkan yang terbaik dari kita. Hari itu, the most precious commodity, komoditas yang paling berharga adalah air. Bukan sekedar persembahannya. Waktu dia menuangkan air, dia sedang mau berkata, aku percaya, aku berikan yang terbaik. Sekalipun aku dalam kekurangan, aku tahu Tuhan akan menghadirkan karya yang bahkan lebih besar. Hari ini kita gak perlu lagi potong kambing. Kita gak perlu lagi buang air. Tapi bersediakah kita menaruh hidup kita sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan? Apa yang ada di dalam, apa yang bisa aku kerjakan, aku persembahkan semuanya sama Tuhan. Bukan cuma mulutku, bukan cuma tanganku, tapi pikiranku, hatiku, mimpiku, cita-citaku, semua yang disebut milikku. Aku taruh sebagai persembahan yang hidup buat Tuhan pakai. Dan itulah yang dimaksud dengan persembahan yang hidup. It's okay to grieve for a while. Kalau kita tuh berduka atau bersedih untuk sejenak gak apa-apa. Tapi ingat, kisah hidup kita ini akan berakhir dalam sukacita. Kalau ibarat sinetron, gak apa-apa. Mau disiksa sama ibu mertua, sama wanita yang begitu jahatnya, sampai begitu jahatnya gitu, sampai di zoom di depan TV. Pada akhirnya, tokoh baiknya akan menang juga. Nah itulah kisah hidup Anda dan saya. Semenderita-menderitanya kita akan tetap berakhir dalam kemenangan. Kenapa? Karena Yesus sudah memenangkan lebih dulu buat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan takut dan gentar. Kalau nanti begini gimana? Kalau nanti begitu gimana? Ya kan banyak kita bilang kalau saya gagal nanti gimana? Kalau berhasil gimana? Kalau saya nanti kemudian akhirnya malah makin kere gimana? Kalau akhirnya diberkati gimana? Kok gak pernah men-challenge sesuatu yang baik? Bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa? Yang berkata orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Ingat, bukan cuma jalan maju nangis tok. Tapi menabur benih. Benih ketaatan, benih kekudusan, benih penginjilan, benih pelayanan, benih ucapan syukur. Mereka pasti akan pulang
dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Membawa apa? Membawa tuaian yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Yang ketiga, saya jadi ke bawah loh. Kayaknya lagi dalam nuansa drakor. Embracing God's process. Menyambut prosesnya Tuhan. Setiap penundaan, setiap penantian, bahkan setiap kemunduran. Itu gak pernah kebetulan kalau di dalam Tuhan. Pernah dengar istilah benang merah? Istilah benang merah itu digambarkan sebagai seolah-olah ada sebuah penghubung yang tidak terlihat. Yang menyambung satu demi satu dalam hidup kita. Merangkai keseluruhan hidup kita. Kita gak bisa lihat karena kita lihatnya dari belakang. Berantakan. Tapi waktu kita lihat ternyata ada sebuah hasil renda yang luar biasa, yang indah. Proses Tuhan itu tujuannya selalu begitu. Membentuk karakter kita, membuat iman kita semakin kokoh, dan supaya kita gak menyimpang dari rancangan Dia. Maaf ya, saya pakai ilustrasinya kuda yang narik pedati atau kereta kuda. Dia selalu dikasih penutup mata kiri kanan, supaya dia fokus ke depan aja. Itu pun si kusir akan tetap pegang semacam cambuk. Kalau dia mulai menyimpang, agak dikepret sedikit, supaya dia lurus lagi. Kadang-kadang nyimpang kiri, kepret sedikit. Jadi kalau berasa lagi dikepret, mungkin Anda dan saya lagi nyimpang sedikit. Bisa jadi. Jadi jangan marah. Karena itu tujuan Tuhan untuk lempengin lagi. Karena kadang-kadang kita suka ngerasa lebih ngerti sendiri. Pakai Google Map, pakai Waze. Ini belok kanan. Waze bilang, enggak, depan. Ngeyel kita. Kita ngerasa lebih jago dari Waze dan dari Google. Belok kanan, macet lah di situ, ada kecelakaan. Terus kita baru misu-misu, baru kesel-kesel bilang, tahu gitu tadi saya lurus. Ya siapa yang suruh? Kadang-kadang yang kita andalkan adalah pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman kita yang terbatas. Tapi Tuhan itu adalah sang navigator ulung yang sudah melihat dari awal sampai pada kesudahannya. Jadi percaya saja. Yang paling seru cerita soal percaya saja adalah waktu Yairus datang sama Tuhan. Anda tahu kisahnya ya, dia tuh pemimpin Bait Allah. Dia datang, udah frustasi, wah pokoknya dia udah gak tahu harus gimana. Dia minta tolong Tuhan untuk datang ke rumahnya supaya sembuhin anaknya yang sudah sekarat. Karena anak ini masih kecil, umurnya 12 tahun. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, ayo kita ke rumahmu, kita akan sembuhin dia. Dalam perjalanan, seperti biasa, Yesus kan selebriti. Sosok di mana-mana dia gitu kan. Ada aja yang mau deketin dia gitu. Ya, kayak kemarin gitu, ada artis yang mau deketin Pak Jokowi, mau ngajak joget, langsung disemprot sama pas pampres gitu kan. Nah sama ini juga kan, murid-muridnya kan pasti bikin barikade kan, susah dong jalannya kan, jadinya lambat. Dia udah deg-degan aja, nyampe nggak, nanti mati dulu. Tiba-tiba Yesusnya berhenti sendiri. Tunggu. Siapa nih yang megang-megang? Ya semua orang ribut lah. Orang segini banyak ya semua megang-megang. Lah Yesus gimana sih? Enggak. Ada satu ini yang beneran megang. Dan ternyata ada seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Kemudian menyentuh dengan iman. Bahkan cuma dikatakan ujung jubahnya. Gak kena Yesus loh. Kita nih kecopetan aja bisa gak sadar. Yesus dipegang ujung jubahnya sadar. Kenapa? Karena bukan soal ujung jubahnya. Tapi iman wanita itu menarik urapan dari Yesus. Dan akhirnya Yesus ngobrol dulu kan. Terus dia tanya, akhirnya dia maju, terus dia ngaku. Akhirnya dia bilang, kamu sudah disembuhkan. Yairus makin deg-degan. Ini lama banget nih, ada-ada aja. Akhirnya baru mau jalan nih. Tiba-tiba datang dari jauh. Udah, Bapak gak usah pulang. Percuma, gak usah ngerepotin guru, gak usah ngerepotin dia nih, Yesus ini. Anakmu sudah pulang, udah meninggal. Anda bisa bayangin gak perasaan Yairus? Coba kita semua yang punya anak, renungkan kita ada dalam posisi Yairus. Mendengar berita kematian anak kita yang begitu kita kasih, setelah kita tahu ada jawabannya sebenarnya, cuma karena terlambat. Tuh kan? Coba kalau Tuhan tadi terbang aja langsung ke sana. Tuh kan? Gara-gara wanita tadi bikin rusuh.
tahu sih dia sakit, tapi kan dia belum mati. Mbok nanti setelah anakku. Kan begitu banyak pertanyaan, bahkan kekecewaan. Yang seolah-olah mau bilang gini, percuma. Gitu kan, kata yang paling menggambarkan gitu. Percuma, sia-sia. Yairus tidak dicatatkan mengucapkan apapun di dalam Alkitab. Tapi Yesus langsung bilang sama Yairus, jangan takut, percaya saja. 4 kata itu simple, pendek, tapi menyuntikkan sebuah harapan baru buat Yairus. Yang membuat dia mulai berpikir, iya juga ya, kan ada Yesus. Tapi bisakah dia membangkitkan orang mati? Dia masih ragu, tapi ya sudah, dia memutuskan untuk percaya. Kita pikir cerita selesai sampai di situ. Tidak, tentu saja ini kan sinetron. Jadi dia sampai ke rumahnya, dan di zaman itu ada orang-orang yang memang dibayar, seperti beberapa suku hari ini ada orang-orang yang dibayar untuk nangis di rumah duka. Gitu kan, pas sudah selesai, ya udah dia pulang gitu. Memang kerjaannya nangis. Loh ini beneran? Ya Pak John Lee kan. Ada orang-orang yang begitu. Lalu ketika datang, Yesus kan bilang, ngapain? Oh ini anak gak mati, cuma bobo aja. Wah orang-orang ini kan ketawa. Wah ngaco nih orang. Makanya Yesus kemudian bilang apa? Mereka diusir pergi. Kadang-kadang ada orang-orang yang Tuhan izinkan harus pergi dari kehidupan kita Bapak Ibu. Bukan salah kita, bukan salah mereka. Kadang-kadang memang gak pas aja seasonnya. Karena kalau orang-orang itu mungkin ada dalam hidup kita, dia akan mendorong kita untuk gak bisa maju. Dia akan menahan kita. Makanya Tuhan izinkan dia pergi. Sama seperti Tuhan perintahkan orang ini pergi. Dan Tuhan bilang yang boleh naik ke atas cuma bapaknya, ibunya, Yesus sama muridnya yang boleh dibilang inti. Kembali kepada Yairus, bayangkan perasaan Yairus waktu naik ke kamarnya kira-kira gimana? Kalau nanti anakku tetap mati gimana ya? Anda bisa kebayang gak? Makanya saya selalu mendorong orang kalau baca firman tuh masuk ke dalam kisahnya dan hidup di situ. Karena kisahnya gak secepat 5 menit kita baca. Itu dijalani dengan penuh pergumulan gitu. Dan Yesus cuma bilang, Talita kum. Hai anak, bangunlah. Terus anaknya bangun. Apa Yairus langsung, yeay gitu. Enggak. Dia mungkin akan bengong dan mungkin untuk beberapa detik dia diam aja. Karena saking gak bisa ngomong, air matanya mengalir. Dia melihat Yesus, ngelihat anak ini, ngelihat Yesus, ngelihat anak ini, ngelihat Yesus, ngelihat anak ini, ngelihat istrinya, suami istri lihat-lihatan. Dan Yesus cuma bisa apa? Senyum aja. Dia gak perlu ngomong gitu. Sih? Kan aku udah bilang, jangan takut, percaya aja. Yesus malah ngomong, kasih makan. Kasihan loh, dia udah lama boboknya nih. Anda bisa kebayang gak? Itulah penantian yang melibatkan sebuah proses yang begitu mengerikan. Tetapi di dalam masa itu, yang Anda temukan apa? Yesus menyertai Yairus sepanjang jalan. Yang kedua, kalau dia berjanji, dia pasti menepati. Yang ketiga apa? Cara Tuhan dan waktu Tuhan gak selalu sama kita. Kelihatannya Tuhan terlambat. Tetapi bukankah membangkitkan anak ini jauh akan lebih memuliakan Tuhan daripada cuma sekedar menyembuhkannya. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan memang tertarik kepada destinasi yang Tuhan sudah persiapkan. Tapi Tuhan lebih tertarik kepada perjalanannya ini loh. Karena perjalanan ini akan membuat kita jauh lebih kuat, jauh lebih dibentuk. Amsal 16 ayat 9, terjemahan sederhana Indonesia menuliskan gini, manusia menyusun rencana dalam hati, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya.
Tetap kita harus membuat rencana. Tapi Tuhan akan tentukan arahnya tuh kemana. Makanya penting buat kita yang keempat, bisa tetap menemukan sukacita dalam perjalanan. Mungkin akan ada banyak yang protes. Coba kayak Yairus, gimana sukacitanya? Apakah terus kalau kita lagi tertimpa masalah kita ketawa? Lo dibawa ke rumah sakit jiwa kita. Orang lagi stres ketawa terus orang lagi ngalamin musibah terus ketawa sendiri. Kan pasti dikira saking stresnya ketawa. Joy itu bukan soal tertawa. Joy itu bicara soal sebuah sikap hati yang kita pilih untuk kita miliki dan menguasai hati kita. Joy itu bisa melihat harapan di tengah-tengah penderitaan. Joy itu bisa tetap memberkati orang lain sekalipun sedang ngalamin pergumulan. Itu joy. Joy itu bukan happiness yang kalau dapat menang lotre terus kita teriak happy. No. Joy itu di tengah-tengah penderitaan masih bisa percaya God is in control. Tuhan dalam kendali. Dan ini memang sebuah keputusan bukan perasaan. Makanya merasa bahagia memang baik. Tapi memutuskan untuk bersuka cita itu jauh lebih penting. Karena waktu kita memutuskan untuk bersuka cita, kita berkata bahwa saya percaya Tuhan tetap dalam kendali dan apapun yang Tuhan sudah percayakan itu memang kepunyaannya Tuhan. Kalau ini Tuhan mau ambil, biarlah terjadi sesuai kehendaknya. Kalau saya belum diberikan lebih, saya mencukupkan diri dengan apa yang baru saya miliki sekarang. Yang mencuri sukacita kita seringkali bukan apa-apa, tapi sesuatu yang belum kita dapatkan atau jawaban yang belum kita terima. Dan tidak kunjung kita terima. Dan karena belum kita terima, kita kecewa. Padahal jadi punya kita aja belum. Itu seperti seseorang yang begitu marah dan kecewa akan sebutir buah mangga yang ada di pohon yang tidak bisa dia jangkau. Padahal dia begitu mendambakan manisnya mangga itu. Tapi karena dia gak bisa capai dan gak bisa dapat, dia marah. Terus ditanya, kenapa kau marah-marah? Itu mangganya gak bisa saya ambil. Kenapa? Itu kan mangga manis banget. Itu kan punya saya. Loh, padahal masih nempel di pohon. Bukankah itulah gambaran waktu kita tuh menantikan janji Tuhan. Terus kita udah marah-marah dulu karena gak dikasih-kasih gitu. Padahal mungkin ada waktunya di mana mangga itu akan matang sendiri di pohon. Kemudian dia akan jatuh dari pohonnya dan tepat ada di tangan kita. Begitu juga dengan kairosnya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan sudah datang, gak ada yang bisa mengenahan, gak ada yang bisa menstop gitu. Istrinya Rick Warren, namanya Kay Warren, nulis gini. Sukacita adalah suatu keyakinan yang teguh bahwa Tuhan memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Sebuah keyakinan dalam ketenangan bahwa pada akhirnya segala sesuatu akan baik-baik saja. Kayak nonton film superhero. Mau digebukin kayak apa tuh superhero, ujung-ujungnya dia juga yang menang. Itulah kehidupan Anda dan saya. Memang harus kalah dulu, baru kemudian akhirnya menang. Ya kita tetap aja mau nonton filmnya kan. Padahal udah tahu plotnya. Semua deh, mau dari Warner Brothers, mau dari Justice League, mau Harry Potter, mau siapapun. Ujungnya superhero-nya akan tetap menang. Nah yang lebih gila lagi, kalau kita ikut Yesus, dia bahkan sudah menang sebelum kita melewati prosesnya. Bagian kita cuma tinggal melucuti, mengambil senjatanya. Tapi musuh yang udah diikat-ikat, itu mulutnya ngoceh terus kita terintimidasi. Ayo gitu. Padahal tuh udah lagi diikat-ikat semua. Terus kita mau aja dibohongin dan diintimidasi sama mereka. Padahal Yesus sudah bilang, aku sudah memenangkan nih semua. Berjalan saja dan ambil semua peralatan musuh kita. Jadi Bapak Ibu, ini yang Paulus bilang dalam Filipi. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini kalimat yang dalam loh. Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kata cukup itu gak punya parameter. Coba saya tanya, cukup buat kita berapa?
Buat orang yang udah seminggu gak makan, sepiring nasi dengan hanya telur goreng, itu cukup. Tapi buat orang yang sudah makan 3 kali sehari nasi dengan telur ceplok selama 1 minggu, dia cuma berharap ada 1 paha goreng saja ayam, itu udah cukup. Orang yang baru menikah selalu bermimpi, asalkan punya 1 rumah yang cukup untuk kita bersama dan keluarga kecil kita, dan 1 mobil, itu sudah cukup. Lo anaknya nambah? Rumahku sudah tak cukup lagi, mobilku sudah tak cukup lagi. Mobilnya upgrade, rumahnya upgrade, tapi tetangga beli mobil baru. Gimana dong? Terus anak pulang. Anak teman sekolah, temannya sekolah anak, pakai tasnya baru. Kapan kita berkata cukup? Tidak akan pernah ada habisnya kalau ukurannya itu. Tapi cukup adalah sebuah hasil perenungan dan berkata begini. Saya mungkin belum punya semuanya. Tapi apa yang sudah saya terima hari ini, itu yang menurut Tuhan baik untuk saya sekarang. Itu cukup namanya. Nah, waktu kita berhenti di situ, kita akan bersyukur. Karena walaupun banyak yang belum kita punya, tapi yang menurut Tuhan harus kita punya, udah kita dapatkan. Cukup. Yang penting kan menang kalau dalam pertandingan bola. Walaupun cuma 1-0, itu sudah membuat mereka bisa maju ke babak berikutnya. Gak perlu harus 9-1 dibantai kan. Nah, kadang-kadang kita tuh berlebihan. Cukup itu kalau dari atas rambut sampai kaki dihitung nilainya sekian ratus juta. Gak bisa begitu. Karena kita perlu ingat pada akhirnya semua ini walaupun ditaruh di peti mati gak nyampe di surga. Suatu ketika ada 1 orang ngomong gitu. Ini kita ngapain sih? Katanya tiap tahun baru kita naruh mangkok, nasi, masakan, terus kita gak boleh makan. Terus neneknya bilang, iya ini kakekmu bisa lewat nanti ini buat makan. Mungkin dia bisa bawa teman-temannya, makanya jangan cuma taruh 1 mangkoknya. Loh, tunggu dulu Nek. Kan waktu kakek meninggal, kita kan udah kirim. Ada 2 asisten rumah tangga. Kan harusnya bisa masakin buat dia, atau paling gak beliin lah. Terus kita udah bakar itu Mercy loh. Kan dia bisa naik mobil ke restoran. Ada rumahnya lagi. Oh iya, kan ada banyak duit tuh, banyak banget. 1 karung itu loh, aku ingat sampai mataku kepedesan. Kan dia harusnya bisa beli. Terus neneknya jawab, ya tahu kakekmu mungkin udah habis meja judi kali di sana katanya. Saya cuma bercanda ya Bapak Ibu. Tapi maksud saya gini loh, apapun yang kita capai di sini nggak nyampe. Tapi kepuasan karena kita tahu kemampuan talenta yang sudah Tuhan percayakan udah jadi berkat buat banyak orang. Orang-orang banyak diberkati. Ada orang-orang yang dulu hidupnya gak benar, sekarang hidupnya ditransformasi. Yang dulu suka mabuk-mabukan, sekarang hidup jujur, bekerja dengan rajin. Yang tadinya pernikahannya hampir gagal, hampir cerai, kemudian sekarang dipulihkan dan ikut Tuhan. Ada yang tadinya gak kenal Yesus, gak jelas arah tujuannya, depresi, terus sekarang kenal Tuhan, bersemangat kembali. Bukankah ini semua akan mendatangkan sukacita yang sesungguhnya karena kita tahu bahwa hidup kita ternyata bisa jadi berkat buat banyak orang. Yang kalau kita ngelihat di kaca terus kita bilang gini aku nih jadi berkat. Potongan kayak gini nih, walaupun mungkin aku gak jadi viral. Ya kan viral tuh biasanya kalau gak cakep banget jelek banget gitu. Nah aku di tengah-tengah ya kan berarti gak jelek ya. Cukup aja lah gitu. Tapi nanti di surga ada orang-orang yang waktu kita datang tuh bilang thank you loh. Kalau bukan karena kamu yang setia menabur, aku mungkin gak pernah dengar siapa itu Yesus. Dan mungkin ada wajah-wajah yang kita gak kenal, terus kita bingung kenapa kamu bilang thank you. Karena apa yang kamu lakukan sama dia akhirnya cerita Yesus sama aku, jadi aku ada di sini. Loh, itu yang harusnya kita nantikan dan harapkan. Dan itu gak terjadi otomatis. Itu terjadi kalau kita gak pernah menyia-nyiakan waktu kita dalam kehidupan ini. Makanya poin terakhir saya bicara soal bagaimana kita menyebar atau memancarkan berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Melalui apa? Perbuatan baik kita, kemurahan hati kita. Dan bagaimana kita menyebarkan dan membacakan, membagikan kabar baik yaitu Injil. Yesus yang sudah mati di kayu salib menyelamatkan kita.
Max Lucado tulis begini, our life, hidup kita ini memang dimaksudkan seperti lilin di tengah kegelapan. Menyala terang dan berbagi kehangatan dengan orang lain. Ketika kita membagikan berkat melalui tindakan kita dan menyampaikan kabar baik, kita sedang memenuhi panggilan hidup kita dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu adalah amanat agung. Bisnis, pekerjaan, keuangan, keluarga, pernikahan, persahabatan, ujungnya amanat agung Bapak Ibu. Uang kita itu penting dalam kerajaan Allah kalau itu dipakai untuk memenangkan banyak orang, mendukung apa yang dikerjakan Tuhan. Talenta kita jadi penting kalau itu dibawa untuk membawa orang kembali kepada Tuhan. Segala sesuatu, pernikahan kita akan jadi kesaksian luar biasa membuat orang bertobat dan pernikahannya didedikasikan kepada Tuhan. Dan ujungnya amanat agung. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang gak bisa lihat Yesus, tapi orang bisa lihat pengikutnya. Yang bikin orang banyak gak mau ikut Yesus bukan Yesusnya, tapi pengikutnya. Tetapi yang bisa membuat orang percaya Yesus juga pengikutnya. Siapakah pengikutnya? Anda dan saya. Kalau kita adalah murid Kristus, maka bagian kita, apa yang kita lakukan, hidup kita akan menentukan apakah orang yang berjumpa dengan kita akan semakin mau mendekat kepada Yesus atau semakin mau menjauh dari kekristenan. Karena apa yang sudah Tuhan berikan sama kita itu terlalu banyak Bapak Ibu. Coba deh kita merenungkan sebentar berkat-berkat, kasih karunia, pertolongan Tuhan sepanjang hidup kita. Kalau kita usia 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, gak terhitung kan jumlahnya. Semakin tua usiamu dan semakin kau hadir di sini, itu artinya berkat dan pertolongan Tuhan tuh semakin banyak, makanya masih duduk di sini. Kalau enggak ngapain? Kita masih menyembah kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang kita sembah, Bapa yang kita miliki ini enggak menepati janji, bukankah harusnya bangku ini kosong semua? Kan bukankah kita udah ikut Tuhan bertahun-tahun lamanya? Tapi kenapa kita masih ada di sini? Karena kita masih percaya. So sekarang melangkahlah satu langkah lebih maju. Bukan hanya masih percaya. Tetapi jangan berhenti hanya di hidup kita. Tapi melangkahlah satu langkah lagi. Supaya melalui hidup kita. Tuhan bisa menunjukkan bahwa ada hal-hal yang luar biasa yang mustahil. Yang dia bisa kerjakan lewat hidupmu. Saya lupa namanya, kalau saya gak salah namanya Elisabeth Elliot. Saya antara lupa-lupanya. Ini adalah seorang misionaris di satu suku. Pertama kali dia pergi ke suku ini itu bersama suaminya. Saya lupa nama suaminya. Dan waktu dia menginjili di suku ini, karena suku ini belum kenal peradaban dan mereka membawa Yesus. Suaminya tuh dibunuh oleh suku ini sendiri. Dan sebagai manusia yang normal, harusnya sang istri menyelamatkan diri dan bersumpah tidak akan menginjakkan lagi kakinya di sana. Tapi yang dilakukan oleh Elisabeth Elliot justru kebalikannya. Dia kembali ke sana melayani suku yang sudah membunuh suaminya sampai sukunya ini mengenal Yesus. Bapak Ibu, saya tidak sedang berkata bahwa kita harus mengunjungi suku anak dalam mempertaruhkan nyawa. Kalau memang itu panggilan Tuhan, percayalah seperti Stefanus dilempar batu rasa mantau. Loh, dia bisa tersenyum lihat surga, berarti itu rasa mantau. Gak sakit pasti itu. Elisabeth Elliot gak melihat mereka sebagai pembunuh suami. Tapi melihat sebagai orang-orang yang patut dikasihani karena gak mengenal Yesus. Hari ini kita tidak dibunuh, suami kita mungkin tidak dibunuh, istri kita tidak dianiaya oleh karena Injil. Tapi mungkin kita akan diomongin orang, kita akan dianggap fanatik, kita akan dianggap terlalu Kristen banget, kita mungkin dianggap terlalu lurus. Mungkin orang-orang jadi agak sedikit ngelihat kita gimana gitu. Tapi percayalah, mereka butuh Anda. Mereka jadi temanmu, jadi keluarga besarmu, jadi orang-orang yang kenal Anda itu karena satu alasan. Karena lewat hidupmu Tuhan mau menyenangkan mereka dan mau membawa mereka kembali kepada kerajaan Allah. So Bapak Ibu, bersediakah Anda menjawab tantangan ini? Untuk meresponi panggilan Tuhan. Waktu Tuhan sempurna, menabur saja terus. Bukan berarti menabur sekarang harus dimenangkan sekarang. Tapi jangan pernah berhenti menabur. Percayalah, waktu Tuhan sempurna, segala sesuatu indah pada waktunya.
Sama seperti orang yang dari mudanya menjaga kesehatan. Makan junk food gak pernah, gula ditaker, olahraga. Temannya tiap hari makannya gantian, semua fried chicken digilir. Ya kan? Seminggu penuh selera Nusantara. Ya kan? Na gitu kan? Hidupnya gak pernah olahraga. Minumnya manis-manis. Kayak anak Jaksel, boba. Waktu umurnya masih sama-sama 20 tahun gak kelihatan bedanya. Yang hidup sehat kadang-kadang mengkel kan. Saya udah capek-capek hidup sehat, kita gak beda jauh ternyata. Coba lihat kalau umur udah 30 nanti. Coba lihat kalau udah 40. Yang jaga kesehatan tetap kelihatan segar bugar. Sehat, berseri, rambut masih full, semua oke. Yang satunya bypass, stroke ringan, diabetes. Bukannya nyumpain, Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Gak sekarang, tapi pasti nanti. Kalau kita nabur untuk memenangkan jiwa, mungkin gak sekarang Tuhan yang datang. Tapi nanti kalau Tuhan yang datang, Anda yang terkejut-kejut sendiri. Bahwa ternyata Tuhan bisa memakai Anda untuk memenangkan begitu banyak orang. Dan hidupmu ternyata jadi berkat buat banyak orang. Bagian kita merespon dengan taat, merespon dengan setia. Percaya Tuhan sudah memberi kita terlalu banyak. Justru kita harusnya bertanya, dengan apa kita bisa membalas Tuhan? Dengan semua berkat dan anugerah yang sudah dia terima. Hari ini percaya saudara, di tengah-tengah gereja saudara sedang terjadi gelombang kegerakan yang luar biasa. Dengan atau tanpa Anda, gerakan ini Tuhan akan terus jalankan. Tapi saya rindu melihat sebagai saudara seiman dalam tubuh Kristus untuk melihat saudara ada dalam kegerakan ini. Supaya tahun depan saya datang, saya dapat kabar lagi dari Pastor John Lee. Ternyata kita menemukan ada gedung baru yang diberikan dengan harga luar biasa murah. Dan kemudian kita bisa pindah sana, yang ini bisa dipakai begini, kita gak tahu kan. Semua kan cara Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena gak cukup lagi, karena begitu banyak orang dimenangkan. Sehingga Balikpapan boleh dimenangkan buat Tuhan Yesus. Jadi mari Bapak Ibu saya mendorong, jangan berdiam diri, jangan berpangku tangan. Bulan depan Cegevan, lakukan yang terbaik. Hubungan kita akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa untuk memenangkan banyak orang. Dan Anda akan lihat hidupmu gak akan sia-sia, hidupmu gak akan merana, karena engkau akan dipenuhi dengan sukacita. Yang bukan hanya bisa dipenuhkan dengan makanan, minuman, tempat-tempat traveling dan semua itu baik. Tapi hanya kepuasan sejati waktu kita tahu kita berjalan dalam jalan Tuhan. Dan kita menggenapi apa yang menjadi rancangan Tuhan, yaitu amanat agung dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita membawa hidup kita. Dan mari kita percaya bahwa Tuhan belum selesai dengan setiap kita.